Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan nama saya Rinaldi Oktoberbian. Kali ini akan saya dengan membahas dengan UTS saya dengan dosen dengan Pariat dengan mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Dengan judul UTS suruh membuat jurnal. Jurnal itu yang saya buat adalah perancangan aplikasi perpustakaan berbasis digital. Itu kita masuk pertama adalah bab pertama itu pandulan. Sistem estimatik dunia Dumai merupakan salah satu pengurangan tinggi swasta yang ada di kota Dumai sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang informatika menjadi satu keharusan akan menggunakan sistem yang berkompetensi. Pemakaian komputer sebagai alat pengolahan data dapat dikatakan yang terbaik akan saat ini karena tepat meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga capai efisien tenaga dan waktu. Pengolahan data salah satu kebutuhan pengolahan data yang terkomputasi dari Estimik Dumai adalah pengolahan data pelayanan kepustakaan. Landasan teori itu. Satu itu aplikasi. Aplikasi komputer merupakan suatu perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi tentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh si pembuat aplikasi. Aplikasi komputer biasanya diciptakan untuk memudah manusia untuk mengerjakan suatu tugas dalam sebuah komputer sehingga untuk pengolahan data maupun untuk keperluan editing. Perancangan menurut Diogen M. Scott dari jurnal, perancangan adalah suatu jaringan kerja yang saling berhubung untuk menentukan bagaimana suatu sistem menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem baik sistem fisik maupun non-fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada dengan menggunakan suatu dari jumlah metode rancangan. First, perancangan akan menyelesaikan perancangan data. Tiga, perpustakaan. Istilah perpustakaan dalam bahasa Inggrisnya adalah library, maka itu dari bahasa Arab, bibliothèque dari bahasa Italia, bibliothèque dari bahasa Prancis, bibliothèque dari bahasa Jerman, dan bibliothèque dari bahasa Belanda. Pengertian perpustakaan adalah pengumpulan bahasa informasi yang terdiri dari bahan buku atau book materialis dan bahan non-buku atau non-book materialis yang susun dengan sistem tentu dipersiapkan untuk ambil manfaatnya atau pengertiannya tidak untuk memiliki sebagai maupun keseluruhannya. Perpustakaan digital. Menurut Simanto dari jurnal, perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan non-objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. PHP singkat dari PHP, Hypertext, yang merupakan sebuah bahasa scripting yang pasang pada HTML untuk membuat website yang dinamis. PHP ini merupakan server side spring, maksudnya sintak dan perintah-perintah PHP, dan diakses the server. Kemudian hasil
baru ditampilkan ke browser dalam format HTML. Maka kode-kode yang kita tulis menggunakan PHP tidak akan kelihatan oleh user sehingga membuat halaman website kita lebih aman dan dinamis. SQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen dari basis relasi yang didistribusikan secara gratis di bawah leasing GPL. Penggunaan pada secara berbasis menggunakan SQL, namun dengan batas perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk teruna yang bersifat komersial. SQL sederhana merupakan teruna salah satu konsep utama dalam berbasis data yang telah ada sebelumnya SQL. Aliran sistem ASIS. Aliran sistem ASIS, sistem aliran masih merupakan bagian yang menunjukkan arus pekerja serta keseluruhan dari sistem ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan pada aliran sistem. Inilah contoh macam-macam alirannya. Ya, yang gambar ini adalah proses komputer ini pengurangan dokumen kalau yang bulat ini garis penghubung, kalau yang garis-garis gini itu garis alur, kalau gini namanya manual proses, ini fill storgen, ini penghubung ke halaman yang lain, ini menggunakan database. Diagram konteks, divisi diagram konteks menurut Jolgeton. Diagram konteks adalah diagram arus data yang berfungsi untuk menggambarkan yang dirancang. Suatu objek diagram konteks ini menggambarkan secara global atau menyeluruh dari suatu sistem informasi terkait aliran-aliran data antar sistem dengan bagian-bagian luar. Data Volgram. Menurut Kriswanto dari jurnal, konteks diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antar entry luar, maksudnya, dan keluar dari sistem. Sedangkan menurut Espremman, DFD yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai DAD, memperlihatkan gambar tentang maksudkan proses keluar dari suatu sistem atau perangkat lunak, yaitu objek-objek data pengaliran ke dalam perangkat lunak, kemudian ditertransformasi oleh elemen-elemen pemrosesan dan objek-objek data hasilnya akan mengalir keluar dari sistem atau perangkat lunak. Relationship diagram. Menurut Bagus Kurniawan dalam jurnal Entry Relationship diagram adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data disimpan dalam sistem secara abstrak atau suatu model dan mempresentasikan hubungan antar penyimpan data dalam bentuk diagram aliran data, di mana di dalam pelaksanaan menggunakan sejumlah notasi atau simbol untuk menggambarkan struktur dengan hubungan data. Relationship diagram. Menurut Bagus Kurniawan, dalam jurnal Entry Relationship diagram adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data disimpan dalam sistem secara abstrak atau suatu model yang mempresentasikan hubungan antar penyimpan data dalam bentuk diagram alir data, di mana ini dalam pelaksanaan menggunakan sejumlah notasi atau simbol untuk menggambarkan struktur dengan hubungan antar data. Masuk ke bab 2 itu adalah metode penelitian. Itu ada 3 yang masuk. Adapun teknologi yang digunakan pada penelitian itu, inilah contoh gambarnya yang nomor A-nya.
rangkap penelitiannya. Itu ada pertama menganalisis masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuatan sistem, pengujian sistem, penerapan sistem. Yang ke B-nya itu ada aliran sistem informasi yang baru. Inilah aliran itu ada pertama satu anggota, eh, admin, petugas, dan kepala. Yang ketiga konteks diagramnya. Ya, konteks diagramnya seperti ini, ada di admin, petugas perpustakaan, anggota, dan kepala perpustakaan. Masuk ke bab 4 itu tampilan programnya. Tampilan login, langkah pertama yang dilakukan dengan membuka aplikasi spam untuk menjalankan program. Kemudian buka aplikasi web browser, lalu ketik HTTP localhost online library. Kemudian akan tampil halaman login. Halaman yang merupakan menurut login yang digunakan untuk memberikan akses kepada pengguna berdasarkan hak akses yang sudah diberikan atau sudah diinput oleh admin ke dalam database seperti langkah berikutnya. Itu adalah input user dan password, milikin hak akses sebagai admin, petugas, atau mahasiswa. Klik tombol login, maka akan tampil menu utama. Inilah data full diagramnya. Seperti ini. Ada itu admin, anggota, petugas, dan kepala perpustakaan. Ini juga contoh layaran tampilan gambarnya seperti ini. Ini halaman pertama, masukin usernya, user dan password, usernya admin, passwordnya juga admin. Halaman selanjutnya menampilkan menu utama dan menggunakan untuk penampilan sub adminnya seperti ini. Data master dalam master terampil form 6 yang ini contohnya ya. Ini ya contohnya form 6, yaitu data jenis buku dan rak buku, data anggota dan user. Pengaturan data transaksi di dalam data transaksi ada dua. Form yaitu peminjaman buku dan pengembalian buku. Data laporan di dalam data laporan terdapat pada 4 form, yaitu lab anggota, lab stok buku, lab peminjaman buku, dan lab pembelian buku. Ini contohnya, udah masuk ke aplikasinya. Setelah ini masuk sini. Hal ini digunakan menampilkan data untuk menginput jenis buku yang nantinya akan diproses sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, ini contohnya udah masuk gambar nih, masuk ke tampilan menu jenis data jenis buku, macam-macam buku. Misalnya contoh buku-buku novel, input, file. Masuk ke sini, ini ada nama jenis bukunya, kuantitinya, dan tahunnya. Terus tampilan menu udah rak bukunya seperti ini. Dalam hal gunakan menampilkan untuk menginput data rak buku data nantinya akan proses sesuai dengan kebutuhan sistem. Tampilan data buku halaman ini digunakan untuk menampilkan data untuk menginputan data buku data yang nantinya akan proses sesuai kebutuhan sistem. Klik tombol tambah untuk menginput bukunya. Kalau sudah ini di input ini, ya kan, nanti jadinya seperti ini. Jadinya
Ini contoh ada buku, misalnya kayak ke buku novel. Nah, ini nama buku novelnya ada ketulis keterangan kuantit. Ini gambar bukunya contohnya ya, novel contohnya. Contoh novel. Nah, ini contohnya jumlahnya, kuantitinya, nomor serinya. Nah, tampilan data anggotanya ini seperti tampilan data anggotanya ini. Input nama-nama anggotanya ya. Tampilan data anggota halaman ini menggunakan untuk menampilkan data inputan data anggota. Data nantinya akan proses sesuai dengan anggota yang ingin daftar menjadi anggota perpustakaan. Admin juga bisa menjadi editing dan menghapus data anggota jika memerlukan dengan secara. Admin ini bisa menginput, bisa menghapus data jika si anak mahasiswa ini ingin menjadi anggota perpustakaan. Nah, ini setelah masuk anggota, klik tombol OK digital jika ingin menghubungkan data. Kemudian setelah masuk ke form digital, ubah data sesuai dengan kebutuhan yang klik tombol ubah dan klik simpan. Klik tombol hapus jika ingin menghapus, klik tombol batal jika ingin membatalkan perubahan data. Itu penampilan data peminjaman buku. Contoh, eh, ini contoh peminjaman buku. Hal ini menggunakan untuk menampilkan transaksi peminjaman buku untuk melihat data peminjaman yang dilakukan mahasiswa. User dapat melakukan dengan secara, misalnya siswa meminjam buku novel. Di sini menunya, pilih buku novel, dipinjam, nanti akan keluar perinan seperti ini, tampilan laporan data anggotanya, peminjaman bukunya. Ya kan? Dan tampilan pengambilan bukunya, atau ini contoh kalau siswa mau membeli buku, ini tampilan bukunya, buku apa yang dibalikin, ntar nanti dibalik penampilan laporan, nanti laporan seperti ini. Siswa siapa aja yang minjem buku, laporan seperti ini. Ini laporan bukti siswa peminjam buku, ini laporan bukti, ini bukti siswa minjem buku, ini kembalian buku siswanya. Masuk ke bab 3 itu kesimpulannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis sistem pengolahan data digunakan serta dilandasin oleh teori dan alat-alat yang digunakan berkaitan dengan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dirasakan perlu untuk diterapkan sistem perpustakaan yang berbasis komputer dengan menggunakan suatu perangkat aplikasi komputer yang mana nantinya dapat menggantikan sistem lama ditangani secara manual. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas dan perancangan sistem dimaksud tersebut di dalam skripsi ini, maka dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu ada 2 kesimpulan. Satu, dengan menggunakan suatu sistem yang telah terkomputasi. Dua, dengan menggunakan sistem yang berbasis online yang dibutuhkan akan informasi ke dalam informasi dan laporannya, dan data pinjam dan pengembalian buku dapat diperoleh secara tanpa harus menggunakan waktu yang lama. Daftar pustakannya nih, nah, langsung masuk studi literaturnya ya. Penulisan judulnya itu yang penulisnya adalah Sukri Ardianto Kurnia Mahyudi. Judul jurnalnya itu perancangan aplikasi perpustakaan digital, ruang lingkupnya. Dalam makalah tersebut menunjuk pada ruang lingkup permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan sistemik Dumai, antar lain proses yang masih manual, menetapkan teknologi informasi yang kurang tepat, lambatnya mempengaruhi materi dan pengeluarnya suatu sistem atau aplikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tantangan-tantangan ini, ruang lingkup adalah makalah tersebut adalah belum memadai perancangan teknologi informasi dan proses manual di perpustakaan sehingga menyebabkan inefisiensi dan menurutnya kepuasan pengguna.
Solusinya adalah penerapan sistem perpustakaan berbasis komputer dan untuk mengatasi permasalahan yang ada di perpustakaan STMIC Dumai antar lain proses peminjaman yang masih manual, sulitnya mencari informasi buku, dan lambatnya pemutahiran data perpustakaan. Solusi meliputi penghambatan aplikasi perpustakaan digital dengan dukungan multi-user, otomasi katalog, dan optimasional sistem melalui pengembangan model web. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya Pak. Mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.